Avengers! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera. Salam. Salam rahayu. Salam budaya. Salam budaya. Salam lintas. Salam lintas agama. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Salam Nusantara. Salam Nusantara. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Merah Putih. Salam Merah Putih. Salam NKRI. Salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di kelompok ini aja ini. Nama si Muhammad Saka Mardika. Nama saya Muhammad Bagas Dwi Prasetya. Nama saya Rifki Hafiz. Nama saya Ahmad Fahri. Nama saya Hafiz Azhar Ramadan. Nama saya Aljuda Hafiz Kaman. Baik, langsung saja ke intinya. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu meristem. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih meristem itu apa? Kalau belum tahu, saya akan menjelaskan. Meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang terdiri dari sel-sel yang aktif membelah secara mitolis dan memiliki kemampuan untuk berdiferensi yang kemungkinan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oke, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan kepada kalian semua apa itu jaringan parenkim. Sebelumnya, kalian pada tahu apa itu jaringan parenkim pada tumbuhan? Oke, di sini aku kasih tahu. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar pada tumbuhan yang terdiri dari sel-sel hidup berdinding tipis, berbentuk variasi, dan juga terdapat hampir di seluruh tumbuhan seperti akar, batang, daun, dan juga buah. Oke, kali ini saya akan menjelaskan apa itu jaringan palisade. Jaringan palisade atau jaringan tiang adalah lapisan yang padat dan memanjang pada bagian atas daun. Nah, selanjutnya masuk ke sel kolenkim nih. Sel kolenkim adalah sel memanjang yang berdinding tebal tidak teratur yang memberikan dukungan serta struktur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang epidermis. Kalian tahu nggak sih apa itu epidermis? Kalau nggak tahu, saya akan jelaskan tentang epidermis merupakan lapisan terluar yang melindungi seperti akar, batang, daun, dan bunga. Oke teman-teman, siang hari ini gue atau I bakal lanjutin penjelasan dari teman-teman I yang sebelumnya. Jadi gue atau I kali ini bakal ngejelasin tentang salah satu jaringan, yaitu sclerenchyme teman-teman. Jadi apa sih sclerenchyme itu? Dan tahu nggak? Nggak tahu ya? Let's go. Jadi sclerenchyme pada hakikatnya adalah salah satu jaringan penyokong pada tumbuhan yang berfungsi yang terdiri dari sel-sel yang sudah mati. Kemudian ciri-ciri yang kedua itu berdinding tebal teman-teman. Apa sih kok bisa berdinding tebal? Jadi alasan kenapa sclerenchyme berdinding tebal itu karena sclerenchyme itu mengandung lignin teman-teman, atau yang biasa disebut dengan lignifikasi. Nah, karena lignifikasi inilah jadi dinding sclerenchyme ini tuh jadi keras sama kaku. Kemudian karena keras dan kaku inilah sclerenchyme berfungsi untuk mengantarkan energi mekanik serta menjaga tubuh tumbuhan.
selanjutnya ada ciri-ciri jaringan meristem. Yang pertama, sel-selnya aktif membelah. Yang kedua, berukuran kecil. Yang ketiga, kaya akan protoplasma. Yang keempat, memiliki inti sel yang besar. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari parenkim. Nah, yang pertama yaitu sel yang hidup, yang berarti aktif dalam melakukan pembelahan. Bukan pembelahan teman-teman, aktif dalam melakukan metabolisme. Yang kedua, terdapat ruang antar sel untuk pertukaran oksigen atau gas. Yang ketiga, memiliki inti sel jelas dan vakuola yang besar teman-teman. Oke. Oke, selanjutnya fungsi utama jaringan palisade adalah sebagai tempat utama fotosintesis karena banyak mengandung kloroplas dan menghasilkan banyak makanan untuk tumbuhan. Salah satu ciri khas utama dari jaringan parenkim adalah dinding selnya yang tebal dan kuat. Lalu fungsi utama dari jaringan sel parenkim adalah memberikan struktur dan dukungan bagi bagian tanaman yang sedang tumbuh. Oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan ciri-ciri tentang epidermis. Yang pertama adalah terdiri satu lapisan sel. Yang kedua adalah dinding sel bagian luar menebal karena dilapisi oleh kutikula. Yang ketiga adalah tidak berkloroplas atau kecuali penjaga dilindungi oleh stomata. Udah. Oke teman-teman, jadi di sini gue bakal ngejelasin sama lu pada tentang ciri-ciri Scarenkim. Ada yang tahu nggak teman-teman apa tuh ciri-ciri Scarenkim? Enggak. Apa tuh? Oke, jadi ciri-ciri Scarenkim yang pertama itu terdiri dari sel-sel mati ketika dewasa teman-teman. Untuk ciri-ciri yang kedua, itu ya, dinding si Scarenkim ini mengalami penebalan teman-teman, penebalan lignin atau biasa disebut dengan lignifikasi. Untuk ciri-ciri yang ketiga, Scarenkim ini tidak mengandung protoplasma teman-teman, atau nggak mengandung protoplasma karena sudah mati ya teman-teman. Kemudian untuk ciri-ciri yang keempat itu bersifat sangat keras dan kaku sehingga berfungsi Scarenkim ini berfungsi sebagai jaringan pelindung pada tumbuhan. Dan untuk ciri-ciri yang terakhir itu adalah aku lupa lagi. Untuk ciri-ciri yang terakhir apa ya? Sebentar, aku lupa nih teman-teman. Ciri-ciri yang terakhir. Ukurannya itu bervariasi teman-teman, kadang memanjang atau kadang pun memendek, tergantung dari jenisnya teman-teman. Sekian. So di sini gue akan lanjutin penjelasan dari penjelasan sebelumnya, itu apa sih fungsi dari Scarenkim ini? Karena kan hakikatnya setiap jaringan atau apapun yang tercipta pasti ada fungsinya ya teman-teman, atau manfaatnya. Jadi untuk fungsi yang pertama dari Scarenkim itu adalah memberikan kekuatan mekanis atau kekokohan pada akar, batang dan bagian tumbuhan lainnya. Kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu melindungi bagian tumbuhan yang lunak, dan untuk fungsi yang ketiga adalah sebentar, gue lupa nih. Fungsi ketiga apa ya? Fungsi ketiga ya? Gue lupa sih. Fungsi ketiga. Aduh, gue lupa teman-teman. Ntar gue lupa banget nih. Apa ya? 3 hours later. Lu bisa diam gak lu? Diam. Lagi mikir nih. Ya, maaf. Waduh, gue bener-bener lupa teman-teman. Kayaknya gue bakal lecet dulu teman-teman. Oh ya, jadi untuk fungsi ketiga itu membantu menopang tumbuhan agar tetap tegak. Terima kasih.
Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah yang berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara serta menegakkan tumbuhan. Lalu kemudian ciri-ciri akar yang pertama adalah tumbuh di dalam tanah, yang kedua tidak berwarna hijau, dan ketiga tidak berluas. Baik teman-teman, minum. Baik teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu batang. Batang adalah organ yang sangat penting bagi tumbuhan. Berfungsi untuk menopang buah, bunga, dan daun, nutrisi, dan hasil fotosintesis. Woi, bangun jelasin pengertian daun Oke. Ini. Ya, pengertian daun adalah Woi, bangun jelasin pengertian daun. Oke, jadi daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang atau ranting pohon. Nah, daun juga biasanya tumbuh lebat atau berkelelai hingga lebat. Nah, daun biasanya berwarna hijau. Mengapa daun berwarna hijau? Karena di dalam daun terdapat zat klorofil. Anjay. Fungsi daun bagi tumbuhan yaitu sebagai tempat terjadinya fotosintesis, sebagai alat pernapasan tumbuhan, dan juga sebagai tempat terjadinya penguapan. Apa jadi tadi daun? Ia ditopang pada batang di area simpul. Pertumbuhan daun terbatas. Pangkal daun dapat memiliki dua pertumbuhan lateral yang dikenal sebagai stipula. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke pengertian buah. Pengertian buah adalah organ tumbuhan yang berbunga atau disebut dengan nama latin Angiospermae, yang berasal dari perkembangan bakal buah atau disebut ovarium setelah pembuahan. Buah juga berfungsi sebagai pelindung biji dan memudahkan untuk penyebarannya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan tentang ciri-ciri buah. Yang pertama adalah terbentuknya dari ovarium. Yang kedua, memiliki individual. Yang ketiga, mengandung biji yang terbentuk dari tergantungnya spesies tumbuhan. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, jadi sekarang aku bakal jelasin sama kalian semua tentang apa itu bunga. Nah, pertama-tama aku mau nanya teman-teman ada yang tahu nggak apa itu bunga? Nggak tahu ya? Oke. Jadi bunga adalah alat perkembangbiakan generatif atau seksual pada tumbuhan berbiji atau dengan nama latin Spermanophyta. Nah, bunga sendiri terdiri dari bagian-bagian khusus yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel kelamin jantan atau benang sari dan sel-sel kelamin betina atau bakal biji. Kemudian, apa sih fungsi utama bunga, teman-teman? Kok bisa? Oke, jadi fungsi utama bunga yaitu sebagai tempat berlangsungnya penyerbukan atau perpindahan benang sari ke kepala putik, dan sebagai tempat pembuahan atau peleburan sel sperma dengan sel telur, sehingga nantinya akan terbentuk buah dan biji baru untuk melanjutkan keturunan. Sekian. Transport adalah pergerakan suatu zat melalui sistem membrana sel atau sistem biologis lainnya. Transport adalah suatu apa begitu ya kalau cek ya. Transport adalah suatu pergerakan zat melalui membran sel atau sistem biologis lainnya. Pertumbuhan adalah
proses yang dimana menghasilkan individu baru untuk melestarikan sejenisnya. Lalu kemudian ciri-ciri yang pertama adalah terjadi secara generatif dan melibatkan sel kelamin jantan dan betina pada reproduksi generatif. Teman-teman, ternyata pada sistem organ pada tumbuhan itu mengalami fotosintesis nih teman-teman. Nah, tapi teman-teman sendiri tahu nggak apa itu fotosintesis? Nah, fotosintesis adalah proses tumbuhan hijau membuat makanan atau biasanya menjadi glukosa dari karbon dioksida dan juga air. Nah, itu tumbuhan itu bisa membuat makanan itu dengan bantuan cahaya matahari teman-teman, dengan pigmen klorofil juga. Udah. Manfaat fotosintesis yaitu membuat tumbuhan menghasilkan oksigen untuk bernapas dan glukosa atau makanan sebagai sumber energi bagi tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Fungsi pengertian respirasi adalah proses pengambilan oksigen dan penguraian zat makanan, terutama glukosa, untuk menghasilkan energi pada makhluk hidup. Fungsi pertama dari respirasi adalah menghasilkan energi atau disebut ATP untuk bagi makhluk hidup. Yang kedua, mengeluarkan sisa metabolisme seperti CO2 dan H2O. Ciri-ciri dari respirasi adalah menghasilkan energi, terus menghasilkan energi, dan ya itu saja. Oke, makasih.